Ya, Bapak Ibu, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman semua untuk kita masih merenungkan tentang keadaan zaman akhir, ya. Pertanyaannya, apakah Tuhan sudah memberikan kita tanda-tanda dan bagaimana tanda itu bisa kita pelajari, ya? Kapan akhir zaman itu dimulai, ya? Kapan? Tapi ada juga yang bertanya, kapan itu kiamat? Kalau kiamat dan akhir zaman, Tuhan Yesus sendiri mengatakan dia juga tidak tahu kapan. Hanya Bapa di surga yang tahu kapan harinya itu selesai. Karena di hadapan Tuhan, 1 hari sama 1000 tahun sama. 1000 tahun sama 1 hari sama. Apa artinya? Artinya kapan saja Tuhan kehendaki itu bisa terjadi, ya. Tetapi dalam Matius pasal 24 kita lihat, ya, harus ada tanda-tanda dari Tuhan, yaitu adanya permulaan penderitaan sebelum masuk ke zaman kiamat itu. Zaman tribulation, kiamat dalam masa 7 tahun. Nah, sebelum kuda putih keluar, sebelum meterai pertama dibuka oleh Tuhan, maka akan ada permulaan penderitaan. Apa itu permulaan penderitaan? Banyak penyesat. Penyesat artinya orang yang ngaku-ngaku rohani tapi sebenarnya duniawi, ya. Kita lihat banyak, ya, orang yang khotbah-khotbah agama apapun, ya, bukan agama Kristen aja, yang khotbah-khotbah tujuannya duit, ya, yang menjual agama. Nah, itu penyesat. Sehingga mungkin orang akan berpikir yang penting cari duit, agama bohongan, ya. Lantas ada nabi palsu. Siapa nabi palsu? Nah, nabi palsu ini adalah pasti keluarnya dari kalangan Kristen sendiri. Dia mengaku-ngaku titisan Yesus Kristus, ya. Misalnya Sai Baba, misalnya yang ngaku-ngaku dia titisan Tuhan lah apa. Nah, itu nabi palsu, ya. Terus ada juga perang. Nah, ini permulaan daripada penderitaan, perang. Nah, perang Rusia Ukraina ini perangnya sudah terjadi. Efeknya, ya, ekonomi hancur. Rakyat menderita, yang mengungsi menderita. Negara-negara lain kena imbasnya, menderita juga. Gasnya nggak ada di Eropa, sampai kedinginan. Bisa mati kedinginan mereka kalau nggak ada gas buat penghangat. Ya, Bapak Ibu. Inilah permulaan penderitaan, ya. Lantas ada desas-desus perang. Desas-desus perang apa? Contohnya, Jepang sudah mendeklarasi ini ada bahaya perang. Kalau Cina menyerang Taiwan sama seperti Rusia menyerang Ukraina, akan terjadi perang di Asia Timur. Nah, itu namanya desas-desus perang, ya. Lantas ada lagi desas-desus NATO dan Amerika akan menyerang Rusia. Rusia akan menyerang NATO atau menyerang Inggris. Nah, itu desas-desus perang. Perangnya belum tentu terjadi, tapi bisa juga terjadi. Namanya desas-desus, ya. Itu sudah ditulis dalam Matius pasal 24. Kalau Bapak Ibu punya waktu, tolong baca, ya, Matius pasal 24. Nah, selain itu,
bangsa akan bangkit melawan bangsa. Nah, bangsa bangkit melawan bangsa artinya Ukraina nggak mau diinjak, dia lawan Rusia. Ya, Rusia nggak mau didikte sama Amerika sama Inggris, dia lawan, dia ancam lagi, dia mau serang balik, dia mau kasih nuklir. Nah, itu desas-desus ya. Benar enggaknya belum tentu. Tapi kalau itu terjadi, nah penderitaan makin berat. Sekarang aja baru perang Rusia sama Ukraina, itu ekonomi dunia sudah kacau. Keuangan dunia sudah kacau. Nah, ini persiapan dibukanya meterai yang pertama oleh Tuhan, yaitu kuda putih. Siapa kuda putih? Penunggangnya adalah antikris. Kenapa dia pakaian baju putih dan kuda putih seperti suci? Padahal dia antikris. Dia malaikat yang jatuh dan dia iblis. Kenapa? Karena dia mau putih seperti Tuhan. Makanya dia pakai baju putih. Kenapa dia pakai mahkota? Karena dia mau disembah. Dia mau jadi raja dan disembah seperti Tuhan yang adalah raja atas segala raja. Tapi karena dia diusir dari surga, maka dia mau jadi seperti Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nanti dari sini setelah makin lama makin kacau, baru masuk ke pembukaan meterai dan kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau kuning. Ya, ini pasal 24 Matius adalah permulaan penderitaan umat manusia. Ya. Jadi orang Kristen, terutama orang Israel, akan dibenci oleh seluruh umat bangsa. Nah, kita lihat sekarang di Eropa, anak-anak muda sudah benci sama agama. Dia tidak mau beragama. Kenapa? Alasannya agama munafik. Agama yang katanya kasih tapi suka perang, suka membunuh. Mana kasihnya? Jadi anak muda yang milenial berpikiran praktis, dia tidak mau lagi beragama. Dia tidak mau lagi percaya Tuhan. Karena katanya Tuhan adalah sumber peperangan, sumber kesengsaraan. Ya. Lantas kita lihat juga akhir zaman ini banyak orang murtad. Ya, murtad. Karena terlalu besar tekanan yang dihadapi sehingga dia pindah agama, dia murtad. Kita lihat ya, ada pendeta juga pindah agama jadi agama Islam. Dari agama Islam pindah jadi agama Kristen. Habis baru ada artis saya lihat baru 6 tahun jadi Kristen pindah lagi ke Islam. Sepertinya Tuhan ini mainan. Nah, itu terjadi jika kita beragama, bukan bertuhan. Ini bedanya Bapak Ibu ya. Agama semuanya ya sama, hanya organisasi keagamaan. Tapi kepercayaan kepada Tuhan, itulah yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Ya, bis banyak nabi palsu. Lalu orang lebih cinta uang. Orang lebih cinta uang daripada cinta Tuhan. Contohnya banyak. Ya, banyak. Di gereja contohnya, karena saya orang Kristen, kita ambil di gereja ya. Begitu ada bisnis, ada uang gede, dia relakan ikutin bisnisnya, tidak ke gereja. Ya, lebih cinta uang. Lebih cinta diri sendiri, banyak juga. Oh, mau piknik, lebih enak piknik dicukongin orang misalnya ya, daripada beribadah kepada Tuhan. Ya.
Mohon maaf Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya ingatkan demi nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang seperti itu, bertobatlah. Jangan menomorduakan Tuhan, tapi nomor satukan Tuhan dalam hidup. Kenapa? Tuhan mau kita hanya menomorsatukan Tuhan. Tuhan mau kita menyembah Tuhan di dalam roh. Apa menyembah Tuhan dalam roh? Tergantung pimpinan Tuhan. Tuhan mau bawa kita kemana? Ya. Jadi harus pasrah 100%. Jangan turuti kenikmatan daging kita. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, share, supaya makin hari kita makin mengerti dan Tuhan menolong kita. Sampai ketemu lagi.